Menginjak sesi kedua di siang hari ini, kami akan kolaborasi jaringan telusur 2022 dengan tema Turut Membangun Kota Bekasi. Untuk acara sesi pertama tadi pagi kita sudah selenggarakan dengan agenda atraksi budaya di Rampak Pencaksilat Nusantara, kemudian pemberian penghargaan beberapa kepala dinas OPD yang ada di Kota Bekasi dan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi yang selama ini menurut kami layak untuk mendapatkan sebuah penghargaan karena prestasi dedikasinya mereka dalam turut membangun Kota Bekasi. Menginjak sesi kedua di siang hari ini, kami akan membuat sebuah sosialisasi penyuluhan tentang bahaya narkoba. Lalu selanjutnya ada diskusi. Karena sudah cukup waktu, kita mulai saja untuk sesi kedua. Seksi kedua ini akan membahas tentang penyuluhan bahaya narkoba oleh Bapak Saurin Simanjuntak dan Bang Cepi. Terima kasih hadirin untuk dipersilakan duduk kembali. Kami persilakan Bapak Saurin Simanjuntak dan Bapak Cepi untuk memberikan penyuluhan sosialisasi tentang bahaya narkoba dari institusi penerima wajib lapor Yayasan Peduli Kasih Bekasi. Sekarang siang apa sore nih? Sore apa siang sekarang? Siang. Oke, selamat siang ya, menuju sore. Ya, kami mendapat kesempatan yang sangat bahagia ini bisa menyampaikan ya. Kami dari IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, Yayasan Peduli Kasih Bekasi. Kami adalah rehabilitasi sosial
ya, korban pecandu, bahkan korban penyalahgunaan nafsa atau narkoba ya. Ya, sudah sering dengar rehabilitasi, saudaraku semua? Sudah ada yang belum mengenal rehabilitasi? Ada yang belum? Apa yang sudah? Kebanyakan yang sudah, apa yang belum? Nah, justru itu ya, kita ada di sini di media Telusur News ini yang menggalang ya acara ini hingga sampai saat ini ya, kita masih ada di tempat ini ya, turut membangun Kota Bekasi. Jadi membangun itu semua yang dibangun ya, termasuk juga bahaya narkoba ya, darurat narkoba. Masih ingat darurat narkoba berapa tahun yang lalu dikumandangkan Bapak RI kita Pak Jokowi? 7 tahun ya, 7 tahun yang lalu darurat narkoba. Jadi kalau sekarang bukan darurat lagi ya, sudah sangat genting ya. Oh ya, Dr. Agung, masih ya, sudah sangat genting sekali ya. Sifatnya ada di Jalan Sersan Aswan nomor 77. Nah, kalau tahu Kampung Rawasembut ya, Sersan Aswan dekat terminal ya. Nah, kalau mau ke Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur, nah itu arahnya ke sana. Ya, kapan waktu mungkin kalau mau hanya jalan-jalan, ya mau konsultasi boleh, ya, nggak ada masalah. Nah, jadi kami tepatnya hadir di sini ini untuk menyampaikan ya bahwa kami hadir di Kota Bekasi. Ya, artinya, ya ini kepedulian kami. Ya, sebenarnya saya sedikit sejarah IPWL Yayasan Bekasi ini yang tengah ya, ya sedikit sejarah. Sebenarnya saya tidak ada niat sama sekali, sedikit pun tidak ada niat saya membuka satu yayasan rehabilitasi narkoba. Kenapa? Ya, rokok aja saya tidak tahu berapa harga rokok, apa hanya beberapa ya. Tapi karena saya ketemu dengan salah satu pejabat Kementerian Sosial di Hotel Amarosa Bekasi, nah, kami ngomong-ngomong ya, akhirnya tentang politik, tentang ini, akhirnya beliau mengatakan, saya bukan orang politik, tapi saya adalah yang punya jiwa sosial. Bapak itu, Pak Udin itu sedang dibutuhkan negara, ini awalnya saya ya. Artinya nggak niat aja bisa, apalagi niat. Jadi saya bahagia 7 tahun saya ambil bagian. Kita 5 Februari 2016 ya, kita buka, kita urus semua, kepengurusan surat-surat, legalitas yang lengkap semua. Sampai dengan saat ini, artinya sudah 7 tahun jalan. Bulan 2 tanggal 7, bulan 2 tanggal 5 kita berulang tahun yang ke-7. Nah, kalau nanti ada yang mau bawa kado silakan ya. Ya, kalau hanya Bekasi mungkin nggak semua mengenal, tapi lewat lagu ya, apalagi dia ada di YouTube, boleh nanti adik-adik dari sekolah ya, boleh nanti ada di YouTube, colong dibagi-bagi sama teman-temannya. Indah Sahel ya, ketik Indah Sahel Senam Indonesia Bersinar, itu sudah keluar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, jadi saya terima kasih yang sudah hadir di sini. Yang saya tahu kemarin dari undangan ada 25 sekolah ya, benar? Ada hadir semua di sini 25 sekolah. Kalau nggak salah 2 ya, satu sekolah mewakili murid dan pendamping ya, guru ya. Atau mungkin ada kepala sekolah di sini, maaf, ada kepala sekolahnya yang ikut. Boleh diundang dengan alamat, yayasan dengan alamat, kami siap. Nah, nanti kita lihat waktunya, jangan sampai tabrakan ya waktunya ya. Mungkin sekolah ini mengundang minggu depan hari apa, sekolah ini hari apa, kami akan atur waktunya. Demikian Pak ya, bapak-bapak yang ibu dari sekolah ya, kami siap untuk diundang. Mungkin di sini terbatas waktunya Pak. Nanti kalau di sekolah bapak boleh Pak, mau 2-3 kali, mau 1 hari, kami siap hadir di sana Pak. Oke, terima kasih. Ini informasi yang bisa saya sampaikan Pak ya, untuk semua juga kita yang hadir di sini. Nah, untuk itu lebih jelasnya lagi, ini ada artinya mentor ya, kalau di bahasanya mentor ya, dia akan menjelaskan semua apa sih itu narkoba, apa sih bahayanya, apa sih menurut hukum. Nah, untuk pertanyaan ya, karena kita nggak ada sesi pertanyaan ya, kita nggak ada sesi pertanyaan karena dilanjut nanti dengan ini ya, kebangsaan ya, artinya ada ya apa. Jadi kami nggak ada sesi pertanyaan, nanti di sela-sela apa yang disampaikan nanti mungkin ada yang mau bertanya langsung saja. Ya, kita atur waktunya ya, sedemikian rupa. Oke, terima kasih. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada
tamu undangan yang telah hadir saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, terus rekan-rekan organisasi ya, dan juga adik-adik yang telah hadir dalam acara ini. Historical, ya mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cepi, ya biasa di tengah-tengah lingkungan saya dipanggil Bang Cepi ataupun bisa juga Bro Cepi. Historical sedikit, saya termasuk salah satu korban. Ya, kenapa saya bilang korban? Korban penyalahgunaan narkotika. Ya. Dan ternyata narkotika ini menjadi satu masalah di negara kita. Saya menjadi korban dan menjadi penyalahgunaan narkotika itu ternyata sulit untuk lepas dari kecanduan narkotika itu sangat sulit. Saya mulai kecebur di narkotika itu tahun 93. Ya. Coba untuk berhenti, gagal. Coba untuk berhenti, gagal lagi. Dan ini sudah pasti dialami oleh jutaan pecandu di luar sana. Ya, di luar sana itu dunia. Ya. Semua pecandu di dunia ini sulit untuk berhenti dari kecanduan narkotikanya. Sampai akhirnya saya bisa berhenti itu di tahun 2006. Dari tahun 93 baru berhasil tahun 2006. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Dan saya mulai untuk memperdalami ilmu tentang adiksi, ya. Terus akhirnya saya mulai untuk menjalani kewajiban saya. Kenapa kewajiban? Hati saya sebagai mantan seorang pecandu narkotika yang telah pulih. Pasti banyak pecandu-pecandu narkotika di luar sana yang ingin pulih juga. Karena awalnya mereka nggak tahu siapa di sini. Ada nggak? Saya ingin bertanya, di sini ada nggak teman-teman, rekan-rekan atau adik-adik yang punya mimpi? Oh, saya pengen menjadi seorang pecandu. Ada nggak? Ada? Dari SMP mana? SMP di Bilan. Namanya siapa? Mic-nya yang keras dari mana tadi? Maskernya dilepas aja dulu biar suaranya lantang. Nama saya Muhammad Fikri dari kelas dari SMP 9. Saya dipanggil Afgan. Oke. Afgan, masya Allah. Bagaimana pertanyaannya diulangi? Kita duet ya, duet nyanyi bersama ya. Karena Afgan ya. Pertanyaannya apa tadi Bang Cepi? Pertanyaannya, pernah nggak punya cita-cita ingin menjadi seorang pecandu? Nggak pernah. Amit-amit jamaah haji ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Ini ada yang cantik. Ada nama siapa nih? Christian. Dari SMP 7 Negeri Kota Bekasi ya. 8. Pernah punya cita-cita dari kecil saya ingin menjadi seorang pecandu, Bang? Enggak dong. Nama sebenarnya ingin nyari dia. Nanti itu orang gila nanti. Setuju, Bu? Orang gila. Ya. Punya akal sehat. Kenapa? Ya. Punya akal sehat. Artinya tidak pernah ada di dunia ini yang akan ditanya menjadi cita-citanya menjadi seorang pecandu narkotika. Ibu, bapak, saya ingin menjadi seorang pecandu narkotika. Tidak pernah ada. Dan tidak pernah ada yang tahu kalau dia akan menjadi pecandu nantinya. Ya, setuju di situ? Oke. Sedikit informasi, narkotika atau disebut juga nafsa. Sebagian besar mungkin teman-teman atau adik-adik atau ibu-ibu sudah mengetahui arti dari nafsa. Benar? Sudah ada yang mengetahui? Atau ada yang belum mengetahui? Bisa angkat tangan yang belum mengetahui apa itu nafsa? Sebagian besar belum mengetahui. Oke, narkotika, ya, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah,
nafsa atau psikotropika dan zat adiktif lainnya, dia pintar sekali. Kenapa bisa dibilang pintar? Pada saat seseorang menggunakan narkotika tersebut, narkotikanya langsung menyerang susunan saraf pusat otak. Jadi zat tersebut akan langsung ke pusat saraf otak, nggak kemana-mana itu zat, yang diserang langsung otak. Makanya tadi saya setuju, Ibu MC bilang orang gila, ya. Jadi seseorang yang dia menjadi korban penyalahgunaan narkotika, terserang otaknya. Artinya seorang pecandu itu akan memiliki peluang mengalami masalah dengan kesehatan mental. 269 juta manusia menjadi penyalahguna narkotika, bahkan menjadi pecandu narkotika. Kemudian angka kematian akibat dari penggunaan narkotika 400.094 orang per tahun. Per tahun narkotika mematikan manusia sejumlah 494.000. Dahsyat sekali narkotika ternyata, ya. Dan apalagi kalau kita melihat informasi, entah itu di sosmed, ya, entah itu di media massa, saat ini khususnya saya bicara mengenai Asia, ya. Di Asia sendiri sedang maraknya nih legalisasi ganja. Sementara Indonesia sendiri menjadi salah satu lokasi tersubur untuk menanam ganja. Namun saat ini karena trennya sabu, minat untuk menjalani rehabilitasi itu sangat rendah. Beda dengan tren terdahulu. Tren terdahulu itu lebih kepada heroin, ya. Kalau sekarang sabu-sabu jadi nggak ada sakaunya. Sakau, apa itu sih sakau? Bang Jimmy. Ada yang tahu di sini sakau? Ada yang tahu? Sakit ya. Ketergantungan. Sakit, betul. Sakit ketergantungan ya. Kau apa? Bang. Sakit karena dikau. Iya. Kalau dulu zamannya heroin, ibu kalau keketok meja kakinya sakit. Omar ya. Ibu kalau palanya kejedot sakit. Kalau sakau yang dialami oleh pecandu, dan itu saya alami terdahulu, saya kecanduan beratnya di putau heroin, dan itu menyebabkan sakau. Perbedaannya apa tuh? Kalau sakau sakit karena dikau, ya. Itu rasa sakitnya tadi jedot, ibu kebentur kaki. Sakitnya 1000 kali lipatnya di badan. Satu badan saya terasa sakit. Jadi saya tiap hari harus mengkonsumsi. Kalau saya tidak mengkonsumsi zat tersebut, badan saya berantakan. Sakitnya dirasa itu apanya? Maksudnya meriang, dingin? Meriang juga, dingin juga, berasa dipukulin juga. Badan pegal-pegal? Bukan pegel lagi, Nyeri? Bisa disentuh tulangnya? Ya. Oh itu bahaya Satu sekali badan. berarti ya. Ya. Dan kalau sekarang trennya sabu tidak ada sakaunya, tapi ya, tanpa disadari aspek kehidupannya akan hancur. Contoh, yang tadinya rajin sholat jadi malas sholat. Kadang-kala kalau disuruh sholat, Neng, sholat Neng, Tong, sholat Tong. Iya udah mak. Kalau enggak pura-pura pakai sarung doang supaya kelihatan habis sholat. Jadi nggak ada hatinya untuk melakukan ibadah. Sekolah juga begitu ya? Sekolah juga begitu. Berangkat ya mak? Berangkat ya pak? Berangkat. Sampai sekolah? Sampai. Cuma nggak ke kelas. Nongkrongnya di kantin.
Di sini ada yang sampai di sekolahan cuma nongkrongnya di kantin doang. Buru-buru kantin kebun. Yang benar ya. Kebun sekolah nongkrong di situ. Sama Karena empang. sudah tidak ada lagi motivasi untuk belajar. Semua fokusnya kemana? Ke narkotika. Bagaimana caranya sakit ini bisa sembuh gitu. Ya. Akhirnya berbagai cara untuk mendapatkan Karena narkotika ini kan menyerang susunan saraf pusat, saraf otaknya. saraf otak. Jadi bego gitu ya Pak. Bukan hanya jadi bego, jadi dia merasa nyaman dengan zat tersebut, dia santai, dia lupa akan kewajiban-kewajibannya. Pelajaran nggak nyantol sama sekali itu. Enggak nyantol, malas ngapa-ngapain malas. Empati, rasa empati. Nah sudah bekerja juga nggak mau bekerja jadi malas-malasan. Dia harus pakai dulu. Kalau nggak mau, nggak berangkat kerja. Dan harganya Karena juga nggak enak. harganya mahal pula ya. Kenapa saya dikeplak? Kepala saya dikeplak. Saya nggak salah apa-apa, tiba-tiba dikeplak. Terus kenapa lo? Polisi bro, polisi. Saya melihat nggak ada polisi. Jadi ternyata halusinasinya saja. Memang security zaman sekarang seragamnya seperti polisi. Ternyata yang dia lihat adalah security komplek. Jadi dia ketakutan. Tapi dia yakin kalau itu polisi. Polisi bro, mana? Itu security, polisi bro. Tuh lihat tuh senjatanya. Enggak ada, itu bawa. Itu paranoid. Itu satu stimulan. Dan juga ada depresan deep menurunkan. Kalau tadi kan stimulan meningkatkan, ya kan? Kalau depresan menurunkan. Jadi seseorang yang mengkonsumsi jenis depresan, dia akan slow santai. Mungkin pernah melihat di media massa atau di sinetron atau di film-film layar lebar, ya. Orang maboknya sampai santai begini. Nah itu depresan. Alkohol termasuk depresan juga. Terus ada juga yang sifatnya halusinogen. Setiap menggunakan zat tersebut, dia akan berhalusinasi. Apapun yang dirasa, dia akan berhalusinasi seperti itu. Ini pengalaman saya, balik lagi pengalaman saya. Ada jenis zat namanya LSD. Dan di Indonesia memang jarang peredarannya. Saat itu di tahun 97, saya baru lulus SMA. Teman saya baru pulang dari Amerika. Dia bawa satu lembar LSD. Saya nggak tahu kalau itu namanya LSD. Jadi kayak permen karet. Ya, tipis. Tapi kita pernah nyoba sih. Dan itu saya dikasih sedikit cuil banget. Suruh makan. Tiba-tiba saya ditempelin itu di atas langit-langit mulut saya. Ya. Setengah jam nggak berasa, hampir 1 jam mulai kelihatan pandangan saya kabur, terus saya tiba-tiba melihat, dulu saya astagfirullahaladzim ya, saya dulu itu benar-benar, ya mudah-mudahan sih itu pengalaman yang berarti yang bisa saya turunkan ke anak-anak saya ya, bahwa itu tidak baik. Dulu saya itu playboy, saya nggak bisa melihat perempuan licin, pasti saya hajar. Pada saya saat konsumsi LSD, saya melihat cewek cantik yang nggak pernah saya lihat sekalipun. Wih, cewek cantik banget. Terus saya bersenggama, Bapak. Itu halusinasi saya. Singkat cerita, kawan saya yang ngasih itu, pada saat saya sudah tersadar besoknya, kawan saya cerita, lu bego lo Cik. Loh kenapa bego? Kok gue bego sih? Rumahnya jadi ada pilar besar,
ya, di rumahnya besar sekali, ada pilar-pilar ya seperti ini. Ternyata saya cium-ciumin pilarnya. Karena penglihatan saya ada cewek cantik. Berhalusinasi. Sampai sedahsyat itu LC. Wah, bisa jadi. Bisa jadi. Tipis. Oh bukan, karena dijual bebas dong. Bisa ditutup tuh mata. Terus ada lagi jenis yang lain adalah opioid. Opioid itu seperti putau, ya, heroin, itu opioid. Kemudian ada lagi zat lainnya. Nah, yang berbahaya itu Bapak Ibu adalah zat lainnya ini. Iya, zat adiktif lainnya. Nikotin dapat menyebabkan ketergantungan. Iya, itu dijual bebas. Dijual bebas. Di rokok ya. Ini Kafein, ya, stimulus, meningkatkan kan. Jadi sering ngomong terus. Ternyata iya bahaya juga sering ngopi, apalagi darah tinggi, ya kan? Nah jadi justru yang berbahaya itu adalah zat lainnya yang secara legal. Tapi kalau berlebihan kali ya. Kalau berlebihan. Ini ya Pak, toko-tokonya itu pura-puranya jualannya apa? Kosmetik, ya kan? Ya, ternyata jualannya itu dulu, makanya saya tuh kadang-kadang suka ngamatin itu orang anak-anak cowok kok belinya di toko obat dan kosmetik, kok beli apa ya, kosmetik apa, belinya itu. Jadi pelanggannya itu udah tahu toko mana yang harus dia datangi. Ke Yayasan Peduli Kasih, mungkin dari ibu-ibu sekalian yang sanak saudaranya ternyata menjadi pecandu narkotika, silakan. Ya. Alamatnya di Jalan Sersan Aswan, nomor 77, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ya. Ya. Mungkin mau dibuka sesi tanya jawab itu Bang Cepi? Ya. Ada yang mau bertanya mungkin ya, penasaran nih. Mungkin nanti Bang Saudin juga bisa memberikan jawabannya, atau ya. Bang Cepi juga. Mungkin ada lagi ibu guru, bapak guru, anak-anak yang mau bertanya lebih jauh ya tentang apa sih bahaya narkoba, ciri-cirinya seperti apa sih bedanya sabu, putau, apalagi ganja itu apa? Ya benar sekali, apa? itu Ibu benar sekali menyampaikan maksudnya. Tadi udah dijelasin ya, memang tadi udah saya sempat mengatakan tadi kalau di sini memang waktunya terbatas ya. Nanti ya, ini wakil-wakil dari sekolah. Kartu nama Bro Yadi tolong dibagikan sekarang. Bro Yadi tolong bagi kartu nama. Bisa mengundang nanti. Nanti bisa mengundang. Kita lebih leluasa lagi Bu ya. Mungkin bisa 3-4 jam, setengah hari atau 1 hari. Ya, ini harapan saya. Kalau di sini kita cuma memperkenalkan. Tadi udah disampaikan Bro Cepi ahlinya, ya. Nah, ini tapi belum dikupas tuntas ini. Ini masih garis besarnya saja. Nanti kalau kupas tuntas kita bisa lebih dalam sesi lagi. Pertanyaan itu biasanya kita buat malah 2 jam. Ya. Okay. 2 jam. Kenapa? 2 jam nanti nggak pulang-pulang. Harus banyak pertanyaan. Nah, nanti kalau tidak bertanya malah kami yang menanyakan bisa. Nah, sekarang saya mau apa yang dijelaskan tadi Bro Cepi. Ada yang pertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Boleh? Mungkin 1, 2, 3 orang. Tinggal 10 menit lagi. Mengingat waktu. Apa ini? Ayo tolong Bu dikasih. Nanti kalau saya nggak bisa jawab ada ahlinya ini. Nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat sore, selamat sejahtera untuk Bapak semuanya. Kami bernama Ibu Yuni. Agak kenceng dikit Bu. Ibu Yuni dari SMP Negeri 53. Ya. Saya ingin bertanya Bapak, Ya. yang sudah disampaikan dengan Bapak Cepi tadi. Ya, ya. Gimana ya, saya itu mempunyai saudara, tapi saya nggak tahu kalau anak itu kecanduan atau tidaknya. Masalahnya anak pulang dari pesantren, tiba-tiba ke abinya ngatain binatang, marah-marah, banting pintu. Apakah itu tersebut anak kecanduan juga? Nah, selanjutnya dia merokoknya kuat, makan kurang. Jadi seperti Bapak sebutkan tadi, kewajiban sholat, mandi, tidak mau. Nah, kami selaku saudara, bagaimana solusi untuk mengingatkan anak tersebut? Udah dihalusin, sudah diingetin, udah sholat, sudah mandi, tak dulu, sudah sholat lagi,
sebentar di rumah bude sebelah. Saya ikuti sebelah, ternyata tidak sholat. Iya, terus kemudian ke rumah saya lagi. Zah, udah sholat belum? Belum. Aku mau ke rumah Pak D aja, ke rumah saya. Sholat cepetan, nggak mau. Nah, apakah itu termasuk anak yang sejenis ciri-ciri kecanduan? Masalahnya ini anak setahun di Lirboyo. Kemarin itu kalau nggak salah Lebaran pulang kan, terus pulangkan lagi kan, rombongan lagi. Dapat sebulan minta ditengok, giliran ditengok minta pulang ke Malang. Dari Malang pulang sendiri ke Bekasi. Saya nggak mau ke pesantren sampai sekarang di rumah. Nah di rumah itu selalu ke orang tuanya itu seperti malam. Saya minta uang 500, saya minta rokok, saya minta makan ini harus dibeliin. Kalau nggak dikasih, orang tuanya dikatain anjing. Pokoknya kasar. Kita semua bingung, ini anak kenapa? Padahal intinya kita itu baik-baik dari pesantren, kenapa pulang seperti ini gitu. Oke Bu, sudah kami sangat mengerti. Sekarang pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi ponakan yang seperti ini? Bahasa sudah, segala kebutuhan sudah dicukupin, tapi tetap bentak-bentak orang tua. Saya minta mohon bantuannya di situ Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Memang, tapi kan paling tidak gini Bu, saya sebagai konselor adiksi tidak ingin menjudgment atau menghakimi gitu tanpa ada bukti otentik gitu. Bukti otentik itu hanya dari tes urin, Laboratorium ya. Memang kalau secara perilaku latar belakang seorang pecandu memang seperti itu, karena dia punya masalah kesehatan dan mental. Iya betul gitu, emosionalnya tidak stabil ya, memang latar belakangnya seperti itu. Tapi paling tidak pertama itu tes urin. Setelah tes urin, kita gali lagi, apakah memang di luar itu memiliki masalah kesehatan mental atau tidak? Artinya psikologisnya bagaimana? Apakah memang punya masalah untuk pengelolaan emosi? Ya, itu yang harus digali. Tapi yang pertama adalah tes urin untuk memastikan apakah dia teridentifikasi bahwa pengguna narkotika. Yang kedua, baru kita gali lagi permasalahannya. Itu Ibu, terima kasih. Oke, mungkin mau Dipimpin oleh Bapak Michael Lengkong ya, yang peduli, sangat peduli sekali. Ya, saya sudah 7 tahun, baru ini ada yang peduli dengan yayasan IPW Peduli Kasih Bekasi. Ya, kalau kami tidak adakan di sini ya. Nah, kami yakin tahun yang baru 2023, saudaraku yang ada di depan di sini, ya. Bang apa panggilannya? Bang Prit ya. Kami yakin ke depan Bekasi kita bersihkan dengan narkoba ya. Aplaus juga untuk Bapak Michael Lengkong ya. Telusur News luar biasa. Saya mau kita ambil bagian semua ya, karena kota Bekasi adalah kota kita yang kita cintai bersama. Siapa lagi kalau bukan kita? Nah ini lagunya ada. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Oke. Tidak
Nah, ini lahir semua yang 25. Ada berapa kira-kira? Ada 25. 20 berkabar ke mereka bahwasannya ada di Kota Bekasi yayasan rehabilitasi penyalahguna bahkan pecandu narkoba. Nah, di WA saya bisa. Ya, oke. Nah, ini lagu narkoba. Tangan di atas boleh. Yang peduli jalannya narkoba. Perhatikan syairnya ya, syairnya. Dilakukan, yang penting tercapai tujuan. Di kota besar mulai sadar, kini desa yang jadi sasaran. Kaum milenial yang diincar, cegah dan rapatkanlah barisan. Desa sejahtera tanpa narkoba, bersinar, bersinar narkoba, bertebal iman rajin ibadah, cara jitu agar tak tergoda. Kota besar mulai sadar, kini desa yang jadi sasaran. Kaum milenial yang diincar, cegah dan rapatkanlah barisan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli jahatnya narkoba? Bermacam cara pun dilakukan, yang penting tercapai tujuan. Di kota besar mulai sadar, kini desa yang jadi sasaran. Kaum milenial yang diincar, jaga dan rapatkanlah barisan. Desa sejahtera tanpa narkoba, bersinar, bersinar narkoba, bertebal iman rajin ibadah, cara jitu agar tak tergoda. Narkoba, jangan coba cicipi. Narkoba itu perangkap setan, merusak masa depan. Jangan tergoda persatuan dengan musuh, bercanda sabu-sabu. Kita selamatkan bangsa dari kehancuran. Persatuan dengan musuh, ganja dan sabu-sabu. Kita selamatkan bangsa dari kehancuran.
Ini Ida ini sebagai duta ya, duta anti narkoba.